Aku selalu direndahkan oleh ibu mertua. Ketika lebaran tiba, hanya karena belum bisa memberinya cucu. Aku duduk di ruang tamu, berusaha menahan air mata saat ibu mertua, yang selalu tampak anggun dan tegar, menyindirku dengan suara yang cukup keras untuk didengar semua tamu. Rani, sudah 5 tahun kau menikah. Kapan kau akan memberikan cucu untuk kami? Apakah kau lupa anak-anak adalah karunia terbesar dalam pernikahan? Katanya sambil tersenyum tipis. Tapi aku tahu itu hanya topeng. Senyum yang dingin menyembunyikan rasa kecewa yang mendalam. Aku menundukkan kepala, meremas ujung baju panjangku. Aku tidak bisa menjawab apa-apa. Suamiku, Adi, hanya diam seperti biasa ketika ibunya mulai menyentuh topik ini. Dia memilih untuk tidak ikut campur, mungkin karena takut konflik, atau mungkin dia merasa ini bukan urusannya. Tapi diamnya, dia hanya membuatku merasa lebih sendirian. Semua orang di ruangan itu pura-pura sibuk dengan percakapan mereka sendiri. Tapi aku tahu, mereka mendengarkan. Ada bibi-bibi yang sesekali melirikku dengan tatapan penuh penilaian. Ada juga sepupu-sepupuku yang mencoba menutupi senyum sinis mereka. Bahkan anak-anak yang berlarian di halaman seakan berhenti sejenak untuk mendengar kata-kata Bu Santi. Inilah Lebaran, gumamku dalam hati. Seharusnya hari penuh kebahagiaan, tapi kenapa rasanya begitu berat? Aku mencoba mengalihkan pandanganku ke jendela besar di samping kursi. Di luar, langit biru cerah dengan awan putih yang berarak pelan. Anak-anak tetangga bermain layangan di lapangan dekat rumah. Dunia di luar tampak damai. Tapi di dalam sini, di ruang tamu ini, atmosfernya begitu sesak. Ketika Bu Santi akhirnya berdiri dari kursinya dan beranjak ke dapur, aku merasa lega sejenak. Namun, di balik senyum sopan yang aku tunjukkan kepada para tamu, hatiku terasa hancur. Setiap kata yang keluar dari mulutnya tadi masih terngiang-ngiang di telingaku. Karunia terbesar dalam pernikahan? Bisiku pelan, hampir tanpa suara. Aku ingin sekali berteriak. Aku sudah berusaha. Aku dan Adi sudah berjuang keras. Tapi aku tidak bisa. Aku hanya bisa menelan semua rasa sakit itu dalam diam. Lebaran ini terasa begitu dingin, meski matahari bersinar terang di luar. Setelah acara makan siang selesai, aku mencoba mencari tempat sepi untuk menenangkan diri. Aku tidak tahan dengan tatapan iba dari kerabat-kerabat yang duduk di ruang tamu. Mereka mungkin berusaha bersikap biasa saja, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang mengganjal di udara, rasa kasihan, atau mungkin rasa penilaian yang samar-samar. Aku masuk ke kamar mandi, menutup pintu, dan membiarkan air mata mengalir tanpa suara. Cermin di depanku memantulkan bayanganku yang lesu. Mataku sembab, wajahku pucat, dan senyum yang biasanya aku pakai untuk menyembunyikan luka terlihat begitu palsu. Apa salahku? Gumamku pada cermin sambil menatap diriku sendiri. Apa aku kurang baik? Apa aku tidak cukup keras berusaha? Aku bukan wanita yang tidak ingin punya anak. Sejak awal pernikahanku dengan Adi, kami sudah membicarakan masa depan. Kami berdua sepakat bahwa keluarga kecil adalah impian kami. Tapi takdir belum juga datang padaku. 5 tahun telah berlalu, dan setiap bulan yang berlalu tanpa kabar baik membuatku semakin merasa gagal. Aku ingat bagaimana Bu Santi selalu membandingkanku dengan tetangga atau kerabat lain yang telah memiliki anak. Setiap kali dia melakukannya, aku merasa seperti seekor burung dalam sangkar, dipaksa untuk memenuhi standar yang tidak mungkin. Dia sering berkata, anak itu adalah penerus keluarga. Tanpa mereka, rumah tangga rasanya kosong. Tapi tahukah dia betapa sulitnya perjuangan ini? Berapa banyak malam aku habiskan hanya untuk menangis karena hasil tes yang mengecewakan? Berapa kali aku harus mendengar dokter mengatakan, cobalah lagi, mungkin bulan depan akan berhasil. Aku dan Adi bahkan sudah mencoba segala cara, dari pengobatan medis hingga alternatif. Namun, hingga detik ini, Tuhan belum memberikan jawaban atas doa-doa kami. Air mataku semakin deras ketika aku mengingat kata-kata Bu Santi tadi siang. Bagaimana bisa dia mengatakan hal-hal seperti itu di depan semua orang?
Apakah dia benar-benar tidak peduli dengan perasaanku? Ataukah dia hanya tidak menyadari betapa sakitnya kata-katanya? Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Tapi semakin aku mencoba menenangkan pikiran, semakin dalam luka di hatiku terasa. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku akan selalu menjadi kekecewaan bagi keluarga ini? Apakah aku akan selalu direndahkan karena tidak bisa memenuhi ekspektasi mereka? Ketika akhirnya aku keluar dari kamar mandi, aku mencoba tersenyum dan berpura-pura baik-baik saja di hadapan para tamu. Tapi di dalam hati, aku merasa hancur. Lebaran yang seharusnya penuh kebahagiaan, justru meninggalkan luka yang semakin dalam. Beberapa minggu setelah Lebaran, aku mendapat tugas dari Bu Santi untuk membersihkan lemari tuanya. Lemari itu sudah lama tidak dibuka, katanya penuh dengan barang-barang lama yang mungkin sudah tidak terpakai lagi. Aku tidak keberatan membantu, lagi pula, ini adalah cara bagiku untuk tetap sibuk dan melupakan tekanan yang selalu menghantui. Aku mulai membongkar satu persatu kotak di dalam lemari. Ada baju-baju tua, kain-kain batik yang sudah pudar warnanya, hingga beberapa album foto keluarga. Tapi, ketika aku membuka kotak kayu kecil di sudut lemari, sesuatu menarik perhatianku. Di dalam kotak itu, ada sebuah buku catatan harian tua dengan sampul kulit coklat yang sudah pudar. Awalnya, aku ragu untuk membukanya. Ini jelas milik Bu Santi, barang pribadinya yang seharusnya tidak kubuka tanpa izin. Tapi rasa penasaran mengalahkan hati nuraniku. Mungkin ini hanya sekadar kenangan lama yang tidak penting, pikirku. Namun, ketika aku membuka halaman pertama, aku menemukan tulisan tangan yang rapi dan familiar. Di sudut halaman tertulis nama pemiliknya. Untuk Santi, agar kelak kau ingat masa muda yang penuh ujian. Aku mulai membaca. Awalnya, isinya adalah cerita-cerita biasa tentang kehidupan remaja Bu Santi dulu, tentang persahabatan, cinta pertama, dan harapan-harapan masa depan. Namun, semakin aku membacanya, semakin berat isi ceritanya. Di salah satu halaman, Bu Santi menulis tentang pernikahannya yang pertama. Dia menikah muda, penuh harapan akan kebahagiaan bersama suaminya. Tapi setelah beberapa tahun tanpa anak, tekanan dari keluarga suaminya mulai memuncak. Mertuanya, yang ternyata ibu dari suaminya saat itu, mulai menyindirnya habis-habisan. Kata-katanya begitu menusuk. Kenapa kau belum juga hamil? Apakah kau tidak bisa menjadi istri yang baik? Apakah kau tidak malu pada keluarga kami? Setiap kalimat dalam catatan itu membuatku bergidik. Rasanya seperti membaca cerminan dari apa yang aku alami sekarang. Hanya saja, kali ini, tokoh utamanya adalah Bu Santi sendiri. Dia dipermalukan, direndahkan, dan akhirnya dipaksa bercerai oleh mertuanya karena dianggap tidak bisa memberikan keturunan. Kisah itu ditulis dengan penuh kesedihan dan kemarahan. Di salah satu halaman Bu Santi menulis, "Aku tidak tahu harus marah pada siapa, pada tubuhku yang tidak bisa hamil, pada mertuaku yang tidak berhenti menyakitiku, atau pada Tuhan yang sepertinya tidak mendengar doaku. Setiap hari aku merasa seperti boneka yang rusak, tidak berguna, dan layak dibuang." Aku menutup catatan itu dengan tangan gemetar. Air mata mulai mengalir tanpa bisa kucegah. Betapa miripnya nasib Bu Santi dulu dengan apa yang aku alami sekarang. Bagaimana bisa dia, yang pernah merasakan sakit yang sama, sekarang melakukan hal serupa padaku? Malam itu aku tidak bisa tidur. Catatan harian Bu Santi terus berputar di pikiranku, seperti rekaman yang diputar ulang tanpa henti. Kata-katanya, rasa sakitnya, dan kemarahannya pada keadaan begitu nyata dalam benakku. Aku merasa seperti sedang membaca cerita tentang diriku sendiri. Hanya saja, ini terjadi puluhan tahun yang lalu. Aku berguling-guling di kasur, mencoba menenangkan diri. Tapi semakin aku memikirkannya, semakin bergejolak perasaanku. Bagaimana mungkin Bu Santi, yang pernah direndahkan karena tidak punya anak, sekarang melakukan hal yang sama padaku? Apakah dia benar-benar tidak menyadari bahwa dia sedang menyakiti orang lain dengan cara yang sama seperti yang pernah dilakukan padanya? Aku mulai merasakan dua emosi yang saling bertentangan di dalam diriku. Di satu sisi, aku marah. Marah
karena Bu Santi tampaknya tidak belajar apa-apa dari masa lalunya. Dia hanya mengulangi pola yang sama, tanpa memikirkan dampaknya pada orang lain. Di sisi lain, aku juga merasa kasihan padanya. Mungkin dia tidak sadar bahwa dia sedang menjadi seperti ibu mertuanya dulu, wanita yang membuat hidupnya begitu menderita. Tapi ada satu hal yang pasti, aku tidak bisa terus diam. Aku harus berbuat sesuatu. Tapi apa? Haruskah aku menghadapinya langsung? Ataukah aku harus menyimpan rahasia ini untuk diriku sendiri? Keesokan paginya, aku masih merasa bingung. Aku duduk di meja makan bersama Adi, mencoba menikmati sarapan. Namun, pikiranku terus kembali ke catatan harian itu. Ketika Adi melihat wajahku yang murung, dia bertanya, "Ada apa, Rani? Kamu kelihatan gelisah." Aku ragu sejenak, tapi akhirnya aku memutuskan untuk berbicara. "Adi," kataku pelan, "kamu tahu kalau ibumu selalu menekanku soal anak-anak, kan?" Adi mengangguk, wajahnya tampak tegang. Dia tahu betapa sulitnya tekanan itu bagiku, tapi dia jarang ikut campur dalam urusan ini. "Iya, aku tahu. Maafkan. Aku sering diam karena takut konflik." Aku menarik napas dalam-dalam. Kemarin aku menemukan sesuatu yang membuatku merasa sangat bingung. Aku memberitahunya tentang catatan harian Bu Santi yang kubaca. Tentang bagaimana dia pernah mengalami hal yang sama dulu, direndahkan oleh mertuanya karena tidak punya anak. Adi terdiam sejenak, matanya melebar karena terkejut. Aku tidak tahu soal itu," katanya pelan. "Aku tidak pernah mendengarnya dari ibu." Dan sekarang, lanjutku, suaraku mulai bergetar. "Ibu melakukan hal yang sama padaku. Apakah dia tidak ingat bagaimana rasanya? Apakah dia tidak tahu betapa menyakitkannya ini?" Adi menghela napas panjang. Dia tampak bingung, antara mempertahankan ibunya atau mendukungku. Akhirnya dia berkata, "Rani, aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan, tapi mungkin kita harus bicara dengannya. Kita harus menghentikan siklus ini." Setelah percakapan itu, aku mulai memikirkan langkah selanjutnya. Aku tahu ini bukan keputusan yang mudah. Jika aku mengungkapkan isi catatan harian itu kepada Bu Santi, atau bahkan kepada keluarga besar, ini bisa memicu konflik besar. Tapi jika aku tetap diam, aku mungkin akan terus menjadi korban dari pola sikap yang sama. Aku memutuskan untuk bertindak. Aku tidak tahu apakah ini keputusan yang tepat, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang penilaian dan tekanan. Ini bukan hanya tentang aku, tapi juga tentang generasi-generasi setelahku. Jika siklus ini tidak dihentikan, siapa yang akan menjadi korban berikutnya? Dengan hati yang berdebar-debar, aku memasukkan catatan harian itu ke dalam tas. Aku sudah memutuskan. Pada Lebaran tahun depan, aku akan membawa kebenaran ini ke permukaan. Biarlah semua orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setahun berlalu sejak penemuanku tentang catatan harian Bu Santi. Selama itu, aku mencoba bersikap biasa di depan keluarga besar, meski dalam hati aku merasa seperti membawa bom waktu yang siap meledak kapan saja. Setiap kali Bu Santi menyindirku soal anak, aku hanya tersenyum tipis dan mengalihkan pembicaraan. Tapi di balik senyum itu, tekadku semakin kuat. Hari Lebaran tahun ini tiba. Rumah dipenuhi dengan kerabat yang datang dari berbagai daerah. Suasana ramai, penuh tawa dan canda, namun aku tahu bahwa ketegangan akan segera muncul. Aku sudah mempersiapkan segalanya. Catatan harian Bu Santi ada di dalam tas kecil yang kubawa. Dan aku sudah meminta izin kepada Adi untuk mengungkap semuanya hari ini. "Kamu yakin?" tanya Adi pagi itu, sambil memegang tanganku erat. Dia tampak khawatir, tapi juga mendukung. "Apapun yang terjadi, aku akan ada di sisimu." Aku mengangguk pelan. "Ya, aku yakin. Kita harus menghentikan ini, Adi. Jika tidak sekarang, kapan lagi?" Adi tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya menarik napas panjang dan mengangguk. Dalam diam, kami berdua tahu bahwa hari ini akan menjadi titik balik bagi hubungan kami dengan Bu Santi. Ketika semua tamu sudah berkumpul di ruang tamu, suasana tampak seperti biasa. Ada tawa, percakapan ringan,
dan aroma masakan Lebaran yang menguar di udara. Namun, di tengah keramaian itu, aku merasakan ketegangan yang mendalam. Aku tahu waktunya telah tiba. Aku berdiri perlahan di tengah ruangan, menarik napas dalam-dalam. Semua mata tertuju padaku, termasuk Bu Santi yang duduk di kursinya dengan ekspresi bingung. "Bu Santi," panggilku. Suaraku terdengar lebih mantap daripada yang kuharapkan. "Ada hal yang ingin aku bicarakan hari ini. Sesuatu yang penting, sesuatu yang selama ini mungkin belum kita pahami bersama." Ruangan itu langsung hening. Bahkan anak-anak yang bermain di luar seakan berhenti berlarian. Bibi-bibi yang tadinya sibuk mengobrol langsung menoleh padaku. Aku bisa melihat rasa penasaran di mata mereka. Bu Santi menatapku dengan alis terangkat. "Ada apa, Rani? Kenapa tiba-tiba serius begini?" Aku mengeluarkan catatan harian tua dari dalam tasku dan menunjukkannya kepada semua orang. Ini adalah catatan harian ibu. Aku menemukannya beberapa waktu lalu saat membersihkan lemari ibu. Di dalamnya, ada cerita tentang masa lalu ibu yang sangat mirip dengan apa yang aku alami sekarang. Suara tangisku mulai terdengar, tapi aku berusaha untuk tetap tegar. Ibu pernah direndahkan oleh mertua ibu karena tidak punya anak. Ibu pernah merasakan betapa sakitnya dipaksa bercerai karena dianggap gagal sebagai istri. Dan sekarang, ibu melakukan hal yang sama padaku. Apakah ibu tidak ingat bagaimana rasanya? Semua orang terdiam. Beberapa sepupuku mulai berbisik pelan, sementara bibiku meneteskan air mata. Bu Santi hanya duduk di kursinya, wajahnya memucat seperti abu. Suara tangisku menggema di ruangan yang tiba-tiba hening itu. Semua orang terdiam, tidak ada yang berani berkata apa-apa. Aku membuka catatan harian Bu Santi dan mulai membacakan beberapa bagian penting dengan suara yang bergetar namun tegas. "Ini adalah tulisan ibu dari bertahun-tahun lalu," kataku sambil menatap mata Bu Santi. Ibu pernah menulis begini, "Aku dipermalukan setiap hari oleh mertuaku, karena aku belum memberikan cucu untuk keluarga ini. Mereka bilang aku gagal sebagai istri. Mereka bilang aku tidak layak dipertahankan." Ibu bahkan menulis bahwa ibu merasa seperti boneka yang rusak, tidak berguna, dan layak dibuang. Tanganku gemetar saat aku melanjutkan. Dan kemudian, ibu menulis ini. "Setelah bertahun-tahun tanpa anak, aku dipaksa bercerai oleh mertuaku. Hidupku hancur, tapi mereka tidak peduli. Apakah ini benar-benar hidup yang pantas kujalani?" Aku menghentikan pembacaan sejenak, menatap Bu Santi dengan tatapan penuh emosi. Apakah ibu mendengar diri ibu sendiri? Apakah ibu ingat betapa menyakitkannya diperlakukan seperti itu? Bu Santi hanya duduk diam, wajahnya pucat pasi. Matanya berkaca-kaca, tapi dia tidak berkata apa-apa. Beberapa kerabat mulai berbisik, satu sama lain. Ada yang tampak terkejut, ada yang mulai memandang Bu Santi dengan pandangan berbeda. Aku bukan menyalahkan ibu, lanjutku. Suaraku semakin mantap meski air mata masih mengalir di pipiku. Aku hanya ingin ibu menyadari bahwa ibu sedang melakukan hal yang sama padaku. Setiap kali ibu menyindirku soal anak-anak, setiap kali ibu membuatku merasa gagal sebagai istri, ibu sedang mengulangi pola yang sama yang pernah menyakiti ibu dulu. Suamiku, Adi, duduk di sudut ruangan, menundukkan kepala dengan ekspresi campur aduk. Antara rasa bersalah, marah, dan juga kebingungan. Dia tahu ibunya salah, tapi dia juga tidak bisa langsung menyalahkannya. Beberapa bibi dan sepupuku mulai angkat bicara. Salah satu bibiku berkata, "Bu Santi, kenapa kamu tidak pernah cerita soal ini? Kami tidak tahu kalau kamu pernah mengalami hal seperti itu." Lainnya menambahkan, "Ya Bu, kami sering mendengar kamu menyindir Rani tentang anak-anak, tapi kami tidak tahu kalau ini semua karena pengalaman pahitmu sendiri." Bu Santi akhirnya menundukkan kepala. Air matanya mulai jatuh tanpa suara. Ruangan itu tetap hening, hanya terdengar isak tangis pelan dari beberapa orang. Aku melangkah maju, berdiri tepat di depan Bu Santi. Suaraku lebih lembut sekarang, tapi tetap tegas.
Bu, aku tahu ibu tidak bermaksud menyakitiku. Aku tahu ibu hanya mengikuti pola yang pernah ibu alami. Tapi, Bu, kita harus belajar dari masa lalu. Jangan biarkan rasa sakit yang ibu rasakan dulu menguasai hidup ibu sekarang. Jangan biarkan ibu menjadi seperti mertua ibu dulu. Kata-kata itu seperti pukulan bagi Bu Santi. Dia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar hebat. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya begitu rapuh. Bukan lagi wanita angkuh yang selalu tampak tegar di depan semua orang. Aku tidak tahu harus berkata apa. Katanya akhirnya, suaranya bergetar. Aku tidak sadar kalau aku sedang menyakitimu, Rani. Aku tidak tahu. Aku menghela napas panjang, merasa lega karena kebenaran akhirnya terungkap. Namun aku tahu ini baru permulaan. Ada banyak hal yang harus diselesaikan, banyak luka yang harus disembuhkan. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, Bu Santi akhirnya berdiri perlahan dari kursinya. Tubuhnya gemetar, langkahnya tidak seyakin biasanya. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca, wajahnya penuh rasa bersalah dan penyesalan. Rani, suaranya terdengar serak, hampir seperti bisikan. Maafkan aku. Aku tidak menyadarinya. Aku hanya mengikuti apa yang dilakukan ibuku padaku dulu. Dia jatuh berlutut di hadapanku. Tangan-tangannya gemetar saat dia membungkuk dalam sujud. Air matanya mengalir deras membasahi lantai. Semua orang di ruangan itu terdiam. Bahkan napas pun terasa tertahan. Aku salah, Nak. Aku benar-benar salah. Aku tidak tahu kalau aku sedang melukaimu seperti ini. Tolong maafkan aku, katanya dengan suara bergetar. Tubuhnya masih membungkuk. Dalam posisi sujud, aku merasa sesak. Aku tidak pernah membayangkan Bu Santi yang angkuh dan tegar itu akan bersujud padaku. Selama ini, dia selalu tampak seperti wanita yang tidak mungkin meminta maaf. Wanita yang selalu ingin dipatuhi tanpa syarat. Tapi kini, dia ada di sini, di hadapanku, menangis dan memohon ampun. Aku berlutut di depannya dan memegang tangannya, yang gemetar. Bu, aku memaafkan ibu, kataku pelan, namun tegas. Tapi kita harus belajar dari ini. Jangan biarkan rasa sakit masa lalu menguasai hidup kita. Ibu sudah pernah merasakan bagaimana rasanya direndahkan. Jangan ulangi kesalahan yang sama pada orang lain. Bu Santi mengangkat kepalanya perlahan, matanya basah penuh air mata. Dia menatapku dengan ekspresi campur aduk, antara malu, penyesalan, dan juga rasa lega. Terima kasih, Rani. Terima kasih sudah mengingatkanku. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku ingin keluarga ini sempurna. Aku ingin cucu-cucu yang bisa kubanggakan. Aku tersenyum tipis, meski hatiku masih terasa berat. Bu, keluarga ini tidak harus sempurna untuk bahagia. Kita semua punya kekurangan, punya luka, tapi itulah yang membuat kita manusia. Yang penting adalah bagaimana kita saling memahami dan mendukung satu sama lain. Bu Santi mengangguk pelan, masih menangis. Beberapa kerabat mulai mendekat, mencoba menenangkan suasana. Bibi-bibiku memeluk Bu Santi, sementara Adi berdiri di sisiku, memegang tanganku erat-erat. Kamu hebat, Rani, bisik Adi pelan di telingaku. Aku bangga padamu. Aku hanya tersenyum, merasa lega meski masih ada beban di hatiku. Ini bukan akhir dari segalanya, tapi setidaknya ini adalah awal dari penyembuhan. Beberapa bulan setelah kejadian di Lebaran itu, hubunganku dengan Bu Santi mulai berubah. Dia tidak lagi seperti dulu, wanita yang keras dan suka menghakimi. Sebaliknya, dia menjadi lebih terbuka, lebih perhatian, dan bahkan mulai menunjukkan rasa sayang yang sebelumnya jarang kulihat. Aku tahu ini bukan perubahan yang instan. Ada saat-saat ketika dia masih terlihat ragu atau canggung, mungkin karena rasa bersalahnya yang mendalam. Tapi aku bisa merasakan usahanya untuk memperbaiki hubungan kami. Dia mulai sering bertanya tentang kesehatanku, tentang apa yang aku butuhkan, dan bahkan membantu Adi dalam hal-hal kecil di rumah tangga. Namun, ada satu hal yang membuat perubahan ini semakin nyata,
Aku sedang hamil. Ya, setelah bertahun-tahun berusaha, akhirnya Tuhan memberikan jawaban atas doa-doa kami. Aku belum memberitahukannya pada siapapun, termasuk Bu Santi, karena aku ingin memastikan semuanya baik-baik saja terlebih dahulu. Tapi entah bagaimana, Bu Santi tampaknya mulai menyadari sesuatu. Suatu pagi, saat aku sedang duduk di meja makan sambil menikmati teh hangat, Bu Santi datang menghampiriku. Dia membawa sepiring pisang goreng kesukaanku dan meletakkannya di depanku. "Rani, kamu sudah sarapan?" tanyanya dengan nada lembut. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan nada seperti ini padaku, tanpa paksaan atau rasa bersalah yang jelas terlihat. Aku tersenyum tipis. "Belum, Bu. Terima kasih." Dia duduk di kursi di seberangku, menatapku dengan penuh perhatian. Matanya menyapu wajahku, lalu perutku yang masih belum terlalu terlihat buncit. Ada sesuatu di tatapannya, campuran antara rasa penasaran dan harapan. "Kamu, belakangan ini kelihatan berbeda," katanya pelan. "Ada yang kamu sembunyikan dariku?" Hatiku berdebar-debar. Aku belum siap memberitahunya, tapi melihat caranya memandangku dengan mata penuh harap, rasanya sulit untuk tidak berkata apa-apa. "Bu," kataku pelan, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Aku belum yakin, tapi mungkin ada kabar baik." Bu Santi terdiam sejenak, matanya melebar karena terkejut. Lalu, perlahan-lahan, senyum kecil mulai muncul di wajahnya. "Maksudmu, kamu hamil?" Aku mengangguk pelan, merasakan air mata mulai menggenang di mataku. "Iya, Bu. Tapi aku belum mau memberitahu siapapun dulu. Aku masih ingin memastikan semuanya baik-baik saja." Bu Santi langsung berdiri dari kursinya dan memelukku erat. Tangannya gemetar, dan aku bisa merasakan air matanya jatuh di bahuku. "Terima kasih, Rani," katanya dengan suara bergetar. "Terima kasih sudah membawa kebahagiaan ini ke keluarga kita." Aku balas memeluknya, merasakan beban besar yang selama ini menghimpit hatiku akhirnya mulai terangkat. Ini bukan hanya tentang kehamilan, ini tentang penyembuhan, tentang bagaimana Bu Santi dan aku akhirnya bisa membangun hubungan yang lebih baik, lebih penuh pengertian. Setahun kemudian, Lebaran tiba lagi. Tapi kali ini, atmosfernya sangat berbeda. Tidak ada lagi sindiran atau tekanan. Sebaliknya, ada tawa canda dan kehangatan yang nyata. Bu Santi, yang dulu begitu angkuh dan keras, kini menjadi wanita yang lebih lembut. Dia bahkan sering membantuku mempersiapkan segala sesuatunya di dapur, meski aku tahu dia biasanya tidak suka repot-repot. Ketika tamu-tamu mulai berdatangan, mereka semua terkejut melihat perubahan Bu Santi. Bibi-bibiku sampai berkomentar, "Wah, Bu Santi sekarang beda ya, lebih ramah, lebih santai." Bu Santi hanya tersenyum malu-malu. "Ya, aku belajar banyak dari masa lalu. Aku cuma ingin jadi orang yang lebih baik." Aku tersenyum mendengarnya. Di sudut ruangan, aku melihat Adi yang sedang bermain dengan bayi kecil di pangkuannya, putri kami yang baru lahir beberapa bulan lalu. Dia menatapku dengan senyum lebar, dan aku tahu bahwa inilah kebahagiaan sejati.